Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oh ya, cuma mau ngingetin nih, dimanapun kalian berada, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, yaitu 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Pernah gak sih waktu kalian pakai pisau buat motong sesuatu, terus pisaunya itu ngegores jari kalian sampai jari kalian itu luka dan ngeluarin darah? Tapi tiba-tiba darah yang awalnya keluar terus-menerus berhenti gitu aja. Kok bisa ya? Ternyata saat tubuh kita terluka dan mengeluarkan darah, nantinya akan ada proses pembekuan darah yang membuat darah berhenti dengan sendirinya. Lalu apa sih sebenarnya fungsi darah bagi manusia itu? Yuk kita cari tahu. Darah mengalir ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia tersusun atas beberapa komponen, yaitu darah, jantung, dan pembuluh darah. Di bab ini kita juga akan membahas mengenai penyakit atau kelainan yang menyerang sistem peredaran darah manusia. Yang pertama kita bahas yaitu darah. Darah berfungsi untuk mengangkut zat-zat makanan, oksigen, sistem metabolisme, dan hormon yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi dengan kata lain, darah sebagai alat transportasi yang ada di dalam tubuh manusia. Jika darah yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi kemudian disentrifugasi, sentrifugasi itu diputar cepat dengan menggunakan alat, kemudian darah yang sudah disentrifugasi didiamkan beberapa saat, maka akan terlihat darah terpisah menjadi dua komponen, yaitu plasma darah dan sel darah. Plasma darah volumenya lebih banyak, yaitu 55% dari volume total darah, sedangkan sel darah hanya 45%. Plasma darah terdiri dari 91,5% air dan 8,5%-nya zat kimia. Zat kimianya berupa protein, enzim, hormon, garam mineral seperti kalium, magnesium, dan yang lainnya. Fungsi dari plasma darah yang pertama, untuk mengangkut sari makanan ke sel tubuh. Yang kedua, untuk mengangkut hormon dan enzim. Dan yang ketiga, untuk menghasilkan antibodi sebagai zat kekebalan tubuh terhadap penyakit. Kemudian ada sel darah. Sel darah terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada eritrosit, kedua leukosit, dan ketiga trombosit. Sebelumnya sudah dikatakan bahwa sel darah merah itu ada 3 jenis, yaitu eritrosit, trombosit, dan leukosit. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama eritrosit. Eritrosit ini biasa disebut juga dengan sel darah merah. Ciri dari eritrosit yang pertama, bentuknya bikonkav. Bikonkav itu bentuknya seperti yang ada di gambar. Jadi bagian tengahnya lebih tipis dibandingkan bagian yang tepi. Ciri yang kedua yaitu tidak memiliki inti sel. Kemudian yang ketiga, umurnya sekitar 120 hari. Setelah itu, eritrosit akan dihancurkan di hati atau limfa. Kemudian, ciri yang keempat yaitu dibentuknya di sumsum merah tulang. Dan ciri yang kelima yaitu berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Hemoglobin ini berfungsi untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, leukosit. Leukosit biasa disebut juga dengan sel darah putih. Leukosit memiliki ciri yang berbeda dari eritrosit. Ciri leukosit yang pertama yaitu bentuknya tidak tetap, kedua mempunyai inti, ketiga tidak berwarna, keempat dapat bergerak seperti amuba, kelima dibentuknya di sumsum tulang, limfa, dan kelenjar getah bening, keenam usianya sekitar 12-23 hari. Kemudian pada orang dewasa, leukosit sekitar 5.000 sampai 10.000 per milimeter kubik darah. Tapi jika seseorang memiliki kelebihan leukosit, maka orang tersebut menderita leukemia. Sebaliknya, jika seseorang memiliki leukosit yang rendah, maka orang tersebut menderita leukopenia.
Leukosit memiliki fungsi yang penting, yaitu untuk menghasilkan antibodi sebagai sistem kekebalan tubuh dan juga untuk menghancurkan kuman atau benda-benda asing ataupun bibit-bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Leukosit ada dua jenis, yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit adalah leukosit yang bergranula, sedangkan agranulosit adalah leukosit yang tidak bergranula. Granulosit terdiri dari neutrofil, eosinofil, dan basofil, sedangkan agranulosit terdiri dari monosit dan limfosit. Yang ketiga, trombosit. Trombosit biasa disebut juga dengan keping darah. Trombosit memiliki ciri tidak berinti, tidak berwarna, bentuknya tidak beraturan, usianya cukup singkat yaitu hanya 5-9 hari. Jumlah trombosit normal pada orang dewasa sekitar 200.000 sampai 400.000 per milimeter kubik. Trombosit berperan penting dalam proses pembekuan darah. Proses pembekuan darah dimulai apabila terjadi luka pada tubuh, yaitu saat trombosit pecah. Jadi, trombosit sangat berhubungan sekali dengan proses mengeringnya luka. Skema proses pembekuan darah sebagai berikut. Pertama, saat terjadi luka, trombosit akan pecah. Trombosit yang pecah mengeluarkan enzim trombokinase. Enzim trombokinase ini mengubah protombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium. Kemudian trombin diubah menjadi fibrinogen. Fibrinogen diubah menjadi fibrin. Benang-benang fibrin inilah yang berfungsi menjaring sel-sel darah sehingga luka tertutup dan darah tidak menetes lagi. Seseorang yang mengalami kekurangan darah biasanya disarankan oleh dokter untuk melakukan transfusi darah. Transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari donor atau pemberi ke resipen atau penerima. Pada saat melakukan transfusi darah, kita harus tahu dulu jenis golongan darahnya apa, karena golongan darah antara pendonor dengan resipen itu harus sama. Kalau berbeda, akan berbahaya bagi resipennya karena menyebabkan darah menggumpal atau membeku. Hal ini bisa menyebabkan kematian bagi resipennya. Berdasarkan sistem ABO, darah dibagi menjadi 4 golongan, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Coba perhatikan gambar. Ini merupakan gambar mengenai transfusi darah. Di sebelah kiri gambar itu ada donor. Donornya itu terdiri dari golongan darah O, A, B, dan AB. Kemudian sebelah kanannya resipen atau penerima, yaitu golongan darah O, A, B, dan AB. Perhatikan juga panah-panahnya. Untuk golongan darah O ternyata bisa diberikan ke seseorang yang memiliki golongan darah O juga, kemudian diberikan kepada golongan darah A, B, dan AB. Jadi golongan darah O ini disebut juga dengan donor universal karena bisa diterima dengan baik ke semua golongan darah. Tetapi golongan darah O tidak bisa menerima golongan darah yang lain selain O. Jadi dia hanya bisa memberi tapi tidak bisa nerima. Kemudian untuk golongan darah A bisa diberikan ke golongan darah A juga dan golongan darah AB. Kemudian untuk golongan darah B bisa diberikan kepada seseorang yang memiliki golongan darah B dan AB. Kemudian untuk golongan darah AB, golongan darah AB bisa diberikan ke golongan darah AB saja. Ya, jadi golongan darah AB tidak bisa diberikan ke golongan darah yang lain, harus sesamanya saja. Tapi uniknya golongan darah AB ini bisa menerima semua atau berbagai jenis golongan darah. Maka golongan darah AB ini disebut juga dengan resipen universal. Darah dapat mengalir di dalam tubuh karena dalam tubuh kita terdapat jantung. Jantung selalu berdenyut tanpa kita sadari.
Tuhan merancang jantung agar dapat bekerja secara otomatis. Bahkan saat kita tertidur pun, jantung tetap berdenyut. Dengan demikian, jantung tetap dapat memompa darah ke seluruh tubuh sehingga sel-sel tubuh kita tetap mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi. Ini adalah gambar jantung manusia. Jika disederhanakan, maka gambarnya akan seperti ini. Terlihat bahwa jantung memiliki 4 ruangan. Ruangan yang atas dinamakan dengan serambi kanan dan serambi kiri, sedangkan untuk bagian bawah dinamakan dengan bilik kanan dan bilik kiri. Masing-masing ruangan memiliki fungsi yang berbeda. Dan ada pembuluh darah. Pembuluh darah pada manusia berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh ataupun sebaliknya. Pembuluh darah ada 3 jenis, yaitu arteri, vena, dan pembuluh kapiler. Arteri merupakan pembuluh darah yang berfungsi membawa darah keluar dari jantung, sedangkan vena adalah pembuluh darah yang berfungsi membawa darah masuk ke dalam jantung. Sedangkan pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah berukuran kecil sebagai perpanjangan arteri dan vena. Pembuluh kapiler merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan jaringan tubuh. Kalian pasti bertanya-tanya bagaimana darah yang ada di tubuh kita mengalir. Nah, di sini kita akan belajar mengenai mekanisme peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia termasuk ke dalam peredaran darah tertutup. Kenapa? Karena darah yang mengalir selalu berada di dalam pembuluh darah. Sistem peredaran darah manusia juga disebut dengan peredaran darah ganda, karena dalam 1 kali peredaran, darah melalui jantung sebanyak 2 kali. Sebagai peredaran darah ganda, peredaran darah manusia dapat dibedakan menjadi 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Untuk tahu perbedaannya, silahkan amati gambar berikut dan simak penjelasannya. Ini adalah gambar sederhana sistem peredaran darah pada manusia. Seperti yang kita lihat, di sini ada organ jantung yang terbagi menjadi 4 ruangan, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Selain ada jantung, ada juga pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri. Pembuluh darah vena berfungsi untuk membawa darah menuju jantung, sedangkan arteri membawa darah keluar dari jantung. Di sini juga ada panah yang berwarna biru menandakan bahwa darah yang mengalir mengandung banyak karbon dioksida, sedangkan panah yang berwarna merah menandakan bahwa darah yang mengalir mengandung banyak oksigen. Untuk mekanisme peredaran darah seperti ini, pertama, darah yang mengandung banyak karbon dioksida dibawa dari sel-sel tubuh, dibawa melalui vena menuju ke jantung, yaitu serambi kanan. Dari serambi kanan, darah akan dipompa menuju ke bilik kanan. Kemudian dari bilik kanan, darah keluar dari jantung melalui arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Dari paru-paru terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi yang awalnya darah mengandung banyak karbon dioksida, kemudian karbon dioksidanya ditukar jadi darah mengandung banyak oksigen, sehingga darah yang keluar dari paru-paru merupakan darah yang mengandung banyak oksigen. Darah keluar dari paru-paru melalui vena pulmonalis, kemudian dibawa kembali ke jantung, yaitu ke serambi kiri. Nah, di sini merupakan disebut dengan sistem peredaran darah kecil, di mana aliran darahnya dari jantung menuju ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Aliran darah dari serambi kiri akan dipompa ke bilik kiri. Kemudian dari bilik kiri, darah akan melalui aorta akan dikeluarkan dari jantung menuju ke
sel-sel tubuh, yaitu tubuh bagian atas seperti kepala dan tangan, dan tubuh bagian bawah seperti kaki. Kemudian nantinya di sel-sel tubuh akan terjadi pertukaran kembali antara karbon dioksida dengan oksigen, sehingga darah akan kembali mengandung karbon dioksida, lalu dibawa lagi ke jantung dan seterusnya. Aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung merupakan sistem peredaran darah besar.